ketakutan, saya nggak ngerti mau dibawa kemana. Penderitaan masyarakat. LKBH Soksi dampingi korban melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan, Polsek Setiabudi. Laporan tersebut lantaran korban sebelumnya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh driver transportasi online. Dalam hal itu, selaku yang dikuasakan LKBH Soksi akan tindak lanjuti dan kawal laporan korban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku driver transportasi online yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anaknya hingga alami trauma. Selain itu, driver transportasi online melakukan intimidasi terhadap konsumen bersama anaknya. Kejadian tersebut pada beberapa bulan lalu, saat dimintai tanggapan kuasa hukum LKBH Soksi, terkait aduan yang dialami korban, di Jakarta, pada hari Jumat, 10 Februari 2023. Selaku perwakilan dari kuasa hukum, Poppy Savitri Artista, SH, bersama 6 rekan LKBH Soksi lainnya menyampaikan. Kami dari tim LKBH Soksi, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Soksi, yang hari ini kami mendapat pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah kami laporkan, dan kebetulan korban melaporkan di Polsek Setiabudi, yang mana perkara ini terjadi laporannya pada tanggal 23 Januari 2023 hari Senin pukul 16.20. Nah, kronologis perkara bernama Ibu Yeni Ermela ya, selaku korban. Kronologisnya adalah Ibu Yeni Ermela ini memesan si online lah ya, saya tidak perlu menyebutkan apa ini mereknya. Kemudian mau menuju ke suatu tempat, ke alamat rumahnya, yang mana korban bersama kedua anaknya yang di bawah umur, kemudian bersama juga teman daripada adik korban yang bernama Sinta Baby. Kebetulan Sinta Baby ini adalah juga anggota dari LKBH Soksi. Nah, kebetulan korban ini adalah kakak dari rekan kami. Pada saat itu korban ini memesan taksi online menuju alamat rumahnya. Yang pesan ini suami, yang mana pada saat sudah masuk mengatakan kepada supir online ini, tolong ya, kebetulan nanti bisa ya Pak, tolong diantar ke alamat yang tadi dipesan, sekaligus tolong di drop nih teman saya, kebetulan satu arah ya, nanti saya tambah tipsnya. Lalu kemudian supir Grab ini menolak. Supir Grab ini mau lewat tol, padahal semestinya ketika pelanggan ini atau konsumen ya meminta kepada supir online ini melewati apa yang dimaksud, semestinya tidak boleh menolak dong ya, karena saya pikir ini kan konsumen adalah raja ya, kan telah meminta. Artinya terjadi cekcok mulut di dalam mobil taksi online tersebut. Lalu karena dibawa mutar-mutar sehingga membuat ketakutan korban beserta anaknya, korban membuka kaca, teriak-teriak minta tolong. Ya, karena posisinya kebut, diajak muter-muter, lalu minta tolong. Mungkin saja ini membuat supir taksinya, di sini korban telah membawa 2 anak di bawah umur, yang mana korban bersama anaknya dikerumuti oleh massa ya, dikerubungi, yang membuat korban ini shock sehingga pingsan. Nah, bagaimana dengan kondisi anak yang di bawah umur ini 2? Ini yang menjadi hemat kami dalam mendampingi ibu ini terkait ini termasuk adalah penganiayaan secara mental ya terhadap anak ya, psikis ya, jadi masuk dalam perlindungan undang-undang perlindungan anak di bawah umur. Nah, kemudian hari ini kami mau mendampingi ibu Yeni Ermela. Ya, Yeni Ermela dalam laporannya di Polsek Setiabudi, yang hari ini diminta untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait laporannya pada saat kejadian ini. Hari ini kita akan dapat laporan atau tuduhan daripada atau dalam hal ini sebagai terlapor di Polsek Setiabudi itu semua omong kosong. Laporan palsu.
Ya, jadi itu bisa saja masuk laporan palsu. Malah sebenarnya yang menjadi korban ini adalah si ibu ini dengan anaknya. Jadi kan sebenarnya bukan hanya tindak penganiayaan ya, tapi itu juga masuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Nah makanya sebenarnya harusnya polisi mendalami lebih jauh, baik itu dari pihak Polres Jakarta Selatan yang komisi klien kami di sini sebagai terlapor, maupun di Polsek Setiabudi dalam posisi klien kami sebagai pelapor. Jadi polisi mungkin lebih paham lah terhadap itu. Jadi kami dari LKB Solusi mempercayakan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk bagaimana agar klien kami mendapatkan keadilan. Apalagi dengan program-program presisi polisi, saya kira itu cukup membantu buat klien kami. Mungkin seperti itu. Itu semestinya diberikan hak konsumen, ya, hak konsumen apa itu? Kenyamanan, pelayanan, perlindungan, keselamatan, ya. Yang mana saya pikir permintaan korban ini tidak nego-nego ya, dan malah memberikan tips lah tambahan, tahu. Artinya konsumen ini tahu. Harapan kami kepada Polri, laporan korban di polsek ini ditindaklanjuti, kemudian laporan pelaku ini, ya kami anggap ini adalah laporan daripada terlapor kami ya, yang katanya juga menjadi korban. Kami juga akan minta klarifikasi terkait laporannya, karena tidak mungkin klien kami, korban ini melakukan tindak kekerasan, penganiayaan terhadap supir taksi online ini, itu saja. Tapi harapan kami, karena ini adalah mungkin miskomunikasi, tidak mungkin masalah kondisi tidak baik pada saat itu, hati dan pikiran taksi supir online ini, saya pikir ini bisa dibicarakan dan diselesaikan seperti apa nanti. Di sini ya. Tapi yang saya tambahkan terkait anak, karena di sini tidak bisa sebenarnya. Nanti bagaimana kita koordinasi dengan polsek atau dari penyidik umumnya. Ini aja. Oke, siap.